saya akan mendeskripsikan tentang bayam. Bayam merupakan salah satu tanaman hijau yang memiliki nama latin Amaranthus spp. Ada dua jenis bayam ini, yaitu jenis putih atau Amaranthus tricolor dan jenis bayam cabut atau Amaranthus hybridus L. Tanaman bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan dimanapun, baik pada dataran rendah ataupun dataran tinggi dengan tanah yang subur dan cahaya matahari yang cukup. Tanaman bayam mengandung vitamin A, B, C, juga zat-zat galian seperti kalsium dan zat besi yang bagus untuk tubuh. Bayam juga memiliki ciri-ciri dengan yang pertama memiliki akar tunggang dengan akar serabut di atasnya. Yang kedua memiliki batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Yang ketiga memiliki cabang monodial serta memiliki duri halus pada bagian pangkal ujung batang tanaman. Yang keempat, sayur ini memiliki daun tunggal berwarna hijau muda serta tua, berupa bulat memanjang dan oval serta mempunyai pangkal ujung daun runcing dan obtusus. Yang kelima, memiliki bunga berwarna hijau tua dan memiliki ukuran yang lebih kecil serta tumbuh di ketiak daun dan tersusun tegak. Yang terakhir, memiliki biji berukuran kecil, halus dan berbentuk bulat. Selanjutnya, adapun manfaat mengkonsumsi sayur bayam. Yang pertama, baik untuk penglihatan karena bayam memiliki kandungan vitamin A, beta-karoten, lutein dan zeaxanthin. Yang kedua, bayam dapat memperkuat otot karena mengandung koenzim yang bertugas sebagai antioksidan sekaligus membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan darah dengan kandungan kalium pada bayam yang mampu melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah. Yang terakhir, bayam mengandung beta-karoten dan vitamin C yang aktif berperan dalam perlindungan terhadap perkembangan sel kanker. Nah, baik, di sini akan saya sampaikan salah satu olahan produk dari daun bayam. Daun bayam itu dapat kita olah menjadi keripik bayam yang renyah dan juga yaitu cocok sebagai camilan kering di rumah atau di mana saja. Nah, prosedur pembuatannya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu daun bayam 1 kg, tepung beras 250 gram, tepung terigu 250 gram, telur 2 butir, kemiri 100 gram, santan 250 ml, daun jeruk 50 gram, bawang putih 100 gram, merica bubuk 25 gram, gula putih 100 gram, garam secukupnya, bumbu masak jika diinginkan, dan minyak kelapa 1 liter. Alat yang digunakan yaitu ada pisau, wajan penggorengan, kompor, sude, baskom plastik, toples kaca atau plastik untuk kemasan. Prosedur pembuatannya yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Pilih daun bayam yang agak tua, lalu cuci sampai bersih. Daun bayam yang telah bersih direndam dalam air agar tidak layu. Yang kedua adalah penyiapan bumbu. Siapkan bumbu bawang putih dan kemiri, ditumbuk halus 1 butir kelapa, diparut lalu diambil santannya sebanyak 250 ml dan daun jeruk diiris halus. Yang ketiga adalah pembuatan adonan tepung. Tepung beras dan tepung terigu dicampur, masukkan telur dan santan, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan bumbu-bumbu hingga tercampur rata, kemudian masukkan bayam satu persatu dalam adonan tepung. Yang keempat adalah penggorengan. Panaskan minyak kelapa dalam wajan, masukkan daun bayam satu persatu. Sambil dilakukan pembalikan, usahakan daun bayam terendam dalam minyak kelapa yang telah dipanaskan. Goreng daun bayam sampai matang kira-kira 10 menit, angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengemasan keripik daun bayam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha keripik bayam. Jadi, analisis usaha keripik bayam dapat dilakukan melalui pemasaran produk keripik bayam tersebut. Pemasaran produk keripik bayam dapat terdiri dari pengenalan pasar, strategi pemasaran, dan bauran pasar. Yang pertama yaitu adalah pengenalan pasar. Pengenalan pasar dapat kita lakukan melalui analisis, yaitu analisis SWOT, atau yang biasa kita kenal dengan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Untuk analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari
produk keripik bayam. Yang pertama ada harga keripik bayam yang cukup terjangkau. Kedua, keripik bayam sebagai salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang ketiga yaitu bahan baku keripik bayam yang mudah didapatkan. Dan yang keempat, produk keripik bayam yang enak, gurih, dan renyah. Untuk analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Jadi untuk weakness atau kelemahan dari produk keripik bayam, yang pertama yaitu keripik bayam mudah rusak atau remuk bila disimpan secara sembarangan. Yang kedua, produk keripik bayam tidak tahan lama. Dan yang ketiga, produk keripik bayam masih memiliki varian rasa yang terbatas. Lalu yang terakhir, produk keripik bayam perlu promosi yang luas. Analisis SWOT yang ketiga ada opportunities atau peluang dari produk keripik bayam. Yang pertama ada proses pembuatan yang mudah. Yang kedua, harga bahan baku murah. Yang ketiga, keripik bayam banyak digemari masyarakat mulai dari anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan yang keempat, pasar yang cukup luas. Lalu untuk analisis SWOT yang keempat yaitu ada threats atau ancaman dari produk keripik bayam. Yang pertama adalah munculnya produk yang sama. Yang kedua, munculnya pesaing baru dalam industri keripik bayam. Yang ketiga, muncul produk baru yang lebih unggul. Dan yang keempat, kenaikan harga bahan baku karena jumlah bahan baku yang semakin terbatas. Lalu yang kedua, dalam pemasaran produk, kita perlu melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran online. Pemasaran langsung dapat dilakukan dengan cara menjual produk keripik bayam secara langsung dengan bertemu dengan konsumen atau pembeli sekaligus mempromosikan produk tersebut. Cara tersebut dapat berjalan efektif apabila memilih lokasi pemasaran yang tepat serta memilih tempat yang ramai seperti pasar, sekolah, kampus, dan kantor. Produk keripik bayam dikemas dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menarik para pelanggan. Yang kedua yaitu pemasaran online. Pemasaran online dapat dilakukan dengan cara menjual serta mempromosikan produk keripik bayam melalui internet dengan berbagai media sosial seperti Instagram, melalui pembuatan akun produk atau endorsement, lalu Facebook melalui postingan, dan WhatsApp melalui akun bisnis. Selain itu, kita juga dapat melakukannya dengan cara aplikasi Gojek, yaitu melalui fitur pesan dan antar, serta media-media sosial yang lainnya. Postingan dan foto produk dibuat dengan desain yang menarik agar pelanggan tertarik untuk membeli. Yang terakhir, dalam pemasaran produk kita juga memerlukan bauran pasar. Bauran pasar terdiri dari tempat pemasaran dan harga produk, yang mana tempat pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat produk keripik bayam tersebut. Sedangkan untuk harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dan jumlah kebutuhan yang dikeluarkan untuk membuat produk keripik bayam. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang usaha keripik bayam. Keripik bayam merupakan salah satu makanan ringan yang digemari oleh berbagai masyarakat, mulai dari kalangan muda hingga kalangan tua, di mana makanan ringan ini sangat cocok dinikmati ketika santai atau sedang bercengkrama dengan keluarga atau teman sebaya. Keripik bayam yang berbahan dasar bayam memiliki berbagai khasiat atau manfaat seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Melihat banyaknya masyarakat yang menyukai keripik bayam, maka potensi peluang usaha ini sangat menguntungkan apabila dilakoni dengan tekun. Dan untuk melihat persaingannya sendiri, bisnis keripik bayam juga tidak terlalu ketat karena masih jarang kita jumpai pengelolaan keripik bayam. Menjalankan bisnis keripik bayam ini sama halnya dengan bisnis keripik-keripik pada umumnya. Akan tetapi untuk bahan utamanya ini adalah sayuran, yaitu bayam. Yang mana bayam ini bisa kita tanam di sekitar pekarangan rumah apabila modal yang kita miliki cukup terbatas. Dan keripik bayam ini sangat cocok untuk menambah penghasilan sampingan dan cocok juga untuk dilakoni oleh mahasiswa ketika ada waktu luang. Demikian penjelasan saya tentang peluang usaha keripik bayam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1 dengan NIREM 03.01.22.0544. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari menjual keripik bayam. Nah, ada beberapa keuntungan dari menjual keripik bayam ini. Yang pertama,
modal yang kita gunakan dalam memproduksi keripik bayam ini terbilang cukup sedikit. Jadi saat kita ingin memulai usaha keripik bayam ini, kita hanya perlu mengeluarkan usaha yang sedikit. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari penjualan keripik bayam ini. Jadi saat kita memasarkan dan menjual keripik bayam ini, maka kita akan mendapat keuntungan dari penjualan keripik bayam tersebut. Yang ketiga, memajukan dan mengembangkan usaha keripik bayam ini. Jadi saat kita menjual dan memasarkan, juga mempromosikan usaha keripik bayam kita ini, maka orang akan mengenal produk yang kita jual. Yang keempat, menyediakan kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa orang yang sangat menyukai keripik bayam, maka kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, jadi saat kita memasarkan keripik bayam tersebut, kita bisa menaruhnya di warung-warung, maka orang yang memiliki warung tersebut akan terbantu perekonomiannya. Yang kelima, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi yang dimaksud dari menyediakan lapangan pekerjaan ini adalah saat kita membuka usaha keripik bayam ini, kita juga memerlukan tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja tersebut bisa berupa orang yang menggoreng, orang yang mengadon, dan sebagainya. Nah, jadi produk ini juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, pemasaran keripik bayam ini terbilang cukup mudah. Nah, jadi saat kita menjual keripik bayam ini, kita tidak perlu bingung bagaimana cara memasarkannya. Kita bisa melalui media online dan juga menaruhnya di warung-warung atau mempromosikannya dari tetangga masyarakat sekitar. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa keuntungan dari menjual keripik bayam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.